Rasa Dewa ini bergerak di bidang konsep awalnya ya kita adalah oleh-oleh khas Depok. Nah karena Depok ini emang banyak belimbing, kita bikin olahan belimbing. Yaitu ada dodol, jus, sirup, selai, keripik. Soalnya kalau LBB itu kan banyak ya di mana-mana. Dulu kan sebelum pindah ke Depok juga kan kita udah sempat bikin LBB, bikin LPK dan sekolah, malah bikin sekolah juga udah pernah. Itu kan banyak pemainnya, banyak lah istilahnya. Ya kalau untuk oleh-oleh khas Depok ini unik, bisa dikatakan unik. Jadi hanya ada sedikit, pemainnya nggak banyak, jadi kompetitornya juga sedikit. Gitu. Jadi peluangnya lebih besar kalau ini. Enak dong jadi pengusaha. Itu mah kata saya nggak enak. Ya gimana ya? Kalau orangnya nggak kerja keras nggak bisa gitu loh. Kita harus ngikutin zaman, bener. Kalau nggak kalau kita nggak mau berubah, maka kita akan digilas oleh perubahan itu sendiri. Perkenalkan, nama saya Lejartri Ayunita. Saya asal dari Bojonegoro, Jawa Timur. Pendidikan terakhir di Undip, jurusan Matematika MIPA. Rasa Dewa ini bergerak di bidang konsep awalnya ya kita adalah oleh-oleh khas Depok. Nah karena Depok ini emang banyak belimbing, kita bikin olahan belimbing. Yaitu ada dodol, jus, sirup, selai, keripik. Sebetulnya mulai dari pas kita kan pindah tahun akhir 2008. Terus 2009 baru mulai, emang backgroundnya kita kan suka usaha dari dulu gitu. Jadi pas pertama pindah ke Depok, kebetulan rumah saya dulu dekat dengan Puskop, Pusat Koperasi Belimbing. Jadi di Depok ini dulu ada yang namanya Puskop. Jadi petani itu ngirim belimbingnya kalau habis panen, ngirim ke koperasi, terus sama koperasi dibeli, dipasarkan. Nah, kebetulan kita dekat dengan Puskop. Nah itu kalau sedang panen raya itu berlimpah sampai ngebuang-buang gitu ya, sampai dibuang di belakang bangunan gitu. Kadang malah dibagi ke warga, jadi siapa yang mau nih boleh ambil. Soalnya berlimpah banget. Nah, kalau kita sebagai mungkin kasarnya otak bisnis ini kan bisa dijadikan sesuatu gitu. Makanya kepikiran, wah ini harus jadi sesuatu ini, sayang banget. Terus, sebetulnya dulu sama jambu biji merah itu juga gitu. Jambu sama belimbing itu pas awal-awal kita datang pindah ke Depok itu berlimpah ruah. Harganya juga murah banget. Dulu pas baru datang tuh 4.000, kadang 3.000, kadang malah dikasih sama orang-orang Puskop. Jadi saking banyaknya, Bu ini karena mereka tahu kita olahan belimbing, makanya kadang sampai dikirim, Bu ini ada belimbing nih Bu. Ketimbang ngebuang ya akhirnya ya udah dikasih, kadang sampai gitu. Akhirnya kita beli ini sampai ke Kampung Naga dulu. Kampung Naga ya. Kampung Naga kan pusat pembuatan keranjang segala macam itu. Nyaman banget. Dan di situ? Iya. Sampai sekarang. Oh iya pantesan kayak Kampung Naga ya. Iya, tapi kalau dia kan tas lempang. Macam-macam. Ada macam ini bisa request. Jadi kita pengennya bentuknya seperti apa, ukuran berapa bisa request. Di sana kan mirip-mirip Baduy gitu. Iya. Saya kan pengennya dikirim dari sana, mereka nggak bisa kan pusing kan. Jadi kita ya. Waktu itu sempet nggak dapat keranjang gitu. Akhirnya iseng nyari ke Tokopedia. Ada, ternyata orangnya sama. Yang dulu saya pesen. Kalau saya emang dari awal komitmen nggak kerja di luar gitu. Apalagi suami ya tidak membolehkan, kalaupun mau kerja yang di dalam rumah. Lah itu kan paling usaha ya. Makanya kita buka usaha di rumah macam-macam. Sebelum ini dulu pernah kan backgroundnya orang matematika ya, biasanya kan berkecimpung di dunia pendidikan, biasanya nggak jauh-jauh dari itu. Makanya dulu saya pernah bikin LPK, pernah bikin bimbel, LBB, bimbingan belajar, itu awal-awal sebelum ke sini. Terus pas pindah ke sini, saya ngelihat bimbel udah banyak, sekolahan udah banyak, terus sementara juga modalnya juga nggak ada. Akhirnya ngelihat belimbing, nah kayaknya belimbing nih yang jadi sasaran nih kayaknya buat usaha gitu. Iya, jadi kita membawa peluang. Soalnya di bahan bakunya kan banyak, di belimbing kan berlimpah ya, di Depok belimbing berlimpah. Terus peluang belum ada. Dulu sebetulnya udah ada awal-awal tuh baru jus belimbing. Nah itu juga baru berapa orang, paling 2 UKM gitu yang bikin ya.
Jadi peluangnya masih besar banget. Nah, apalagi kalau kita sekarang bikin yang lain, varian yang lain seperti dodol, keripik gitu. Sebetulnya dulu kita nggak kepikiran gitu ya, nggak kepikiran bisa bertahan sampai hari ini gitu. Soalnya dulu kan usaha nggak pernah sampai besar gitu, jadi ganti punya usaha LBB misalkan, baru berjalan berapa lama ganti punya usaha apa, dulu sempat juga jualan makanan, jualan ini itu begitu. Ya kebetulan yang ini yang bisa bertahan lama. Sebelum ini tuh macam-macam, jadi kita nggak kepikiran bahwa ini ternyata bisa bertahan gitu. Terus dulu semacam kita bentuknya kelompok ya. Dulu kelompoknya banyak yang semacam ini. Jadi dibentuk kelompok-kelompok yang dan produknya sejenis. Dodol blimbing, jus blimbing gitu. Cuman seiring dengan waktu habis orangnya. Tinggal beberapa orang, kebetulan di kelompok saya tinggal saya. Terus kelompok yang lain juga udah nggak tahu kemana.